Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang filsafat ketuhanan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam yang diampu oleh anak Kosim SPDI MPT. Ada pepatah kenal Tuhan. Jadi kita perkenal dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Elsa Nanda Adina Putri. Saya dan tentu saja saya tidak sendirian, ada teman-teman saya, yaitu ada Regita Nanda Alvanin absen 18, Laras Pramusita Dani Suara absen 19, Nadia Nur Rahmawati absen 20, Dawah Mada Zurifa absen 31, dan yang terakhir ada Sania Wilda Mutasa absen 40. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai saja ya. Di sini saya akan membahas tentang topik pembahasan yang akan dibahas selama presentasi. Yang pertama, ada filsafat ketuhanan. Selanjutnya, ada cara mengenal Tuhan, perspektif menurut Al-Quran, dan yang ada lagi pentingnya mengenal Allah, dan yang terakhir adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi filsafat ketuhanan akan dibahas oleh Filsafat ketuhanan. Pengetahuan tentang Tuhan merupakan dasar bagi setiap agama, baik agama langit maupun agama bumi. Namun, setiap agama memiliki konsep ketuhanan yang berbeda. Filsafat ketuhanan mengajarkan manusia mengenal Tuhan melalui akal pikiran yang kemudian kebenarannya didapati sesuai dengan wahyu atau kitab suci. Dari segi bahasa, filsafat berasal dari kata Arab yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philosophia. Philosophia merupakan kata majemuk dari philos yang artinya suka atau cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, philosophia artinya cinta pada kebijaksanaan. Sedangkan ketuhanan sendiri merupakan istilah pendalaman manusia mengenai Tuhan, sehingga dapat diartikan bahwa filsafat ketuhanan yaitu pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut pendekatan filosofis. Cara mengenal Tuhan. Terdapat dua sudut pandang yang dilakukan manusia untuk mengenal Tuhan, yaitu yang pertama, ada sudut pandang orang kafir. Mereka berusaha mencari jawaban tentang keberadaan Tuhan melalui panca indera dan hawa nafsu. Akibatnya, ketika Tuhan tersebut tidak dapat mereka lihat, tidak dapat didengar, tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa, dan tidak dapat dicium, maka mereka berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Atau paling tidak mereka menerima keberadaan Tuhan dengan dihantui oleh keraguan-keraguan yang besar. Yang kedua, ada sudut pandang orang Islam. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah, cara yang dilakukan adalah dengan memikirkan, merenungkan, mengingat Allah melalui segala ciptaannya yang tersebar di langit dan bumi. Yang selanjutnya yaitu perspektif menurut Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa menuhankan Allah adalah fitrah manusia. Manusia memang sudah difitrahkan untuk mencari siapa penciptanya. Itu adalah sesuatu yang sudah ditancapkan oleh Allah dalam diri manusia, dan manusia tetap akan mencarinya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Yang pertama yaitu peningkatan iman dan takwa, lalu akan tumbuh ketenangan, keberkahan, dan juga kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, kita akan dibalas dengan surganya Allah. Tentunya semua ini berujung pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang diatasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid berarti menegaskan sesuatu atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW
Yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebagai manusia biasa, kita kadang mempunyai persepsi sendiri tentang sesuatu, apakah itu perintah atau larangan Allah. Seringkali, persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 216, yaitu diwajibkan atas kalian berperang. Padahal perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Selain meyakini dalam hati, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan pemahaman kita terhadap tauhid. Berikut adalah pemahaman tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merasa hebat, sombong, atau takabur. Yang kedua, mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nafas, anggota tubuh, makanan, dan hal lainnya. Yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah. Yang keempat, bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Dan yang terakhir, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.